Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa sekalian pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari topik pertama, yaitu konsep dasar perencanaan pembelajaran. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ibu Andi Alvina Listiani Lulus PDMPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia ini. Baik, kita kembali ke materi. Untuk topik pertama, materi kita yaitu konsep perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada topik pertama ini fokus pembelajaran kita adalah bagaimana kita bisa memahami dasar-dasar perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, fungsi, tujuan, landasan, dan prinsip dari perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia terkhusus pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, adapun topik pembahasan kita untuk topik pertama ini, yang pertama adalah apa itu konsep perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua adalah apa fungsi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah apa saja tujuan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu landasan-landasan apa saja yang mendukung dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan materi terakhir kita adalah prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Berbicara tentang perencanaan, segala sesuatu yang akan kita lakukan itu kita mulai dari plan atau rencana. Begitupun dalam pembelajaran. Jadi jika kita mau mendefinisikan apa itu perencanaan pembelajaran, terlebih dahulu kita lihat apa pendapat ahli terkait dengan perencanaan pembelajaran tersebut. Yang pertama, ada Sapitri pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah sebuah proses yang sistematis guna meningkatkan efektivitas pengajaran yang mencakup identifikasi tujuan pembelajaran, pemilihan materi dan metode, serta evaluasi hasil belajar. Kemudian Sanjaya tahun 2022 menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah sebuah proses penyusunan keputusan strategis tentang apa saja yang akan kita ajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana cara mengevaluasi hasil pembelajaran agar tercipta lingkungan belajar yang optimal dan bermakna bagi peserta didik. Dalam konteks pendidikan, perencanaan pembelajaran itu bisa kita definisikan sebagai sebuah proses untuk menentukan tujuan, langkah-langkah, strategi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil pendidikan yang kita inginkan. Inilah yang menjadi dasar semua aktivitas pembelajaran. Nah, apa saja yang meliputi perencanaan dalam konteks pendidikan itu? Yang pertama adalah tujuan. Yang dimaksud tujuan di sini adalah apa saja yang ingin kita capai. Ada 3 aspek yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah aspek kognitif atau pengetahuannya, yang kedua adalah aspek keterampilan atau skill, dan yang ketiga adalah aspek sikap atau afektifnya. Kemudian yang kedua adalah strategi. Strategi berkaitan dengan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, cara mencapai tujuan tersebut bisa kita lakukan melalui metode, teknik, dan pengelolaan kelas. Dan yang ketiga adalah sumber daya, bagaimana menyediakan sumber daya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk sumber daya ini berkaitan dengan media, bahan ajar, serta alat bantu yang bisa memudahkan guru dalam dalam mengajar. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi ini berkaitan dengan bagaimana menyusun sistem penilaian untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran itu terimplementasi atau tidak. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana ketika perencanaan pembelajaran itu kita kaitkan dalam konteks bahasa Indonesia? Ada 2 ahli yang menyatakan pendapatnya terkait definisi tersebut. Yang pertama adalah Hidayat pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah suatu proses yang terstruktur untuk menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, serta alat evaluasi yang tepat untuk mengukur kompetensi berbahasa peserta didik. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Lestari dan Nur pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia itu merupakan sebuah upaya sistematis yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Nah, kalau kita kaji maksud dari para ahli itu, bisa kita tarik kesimpulan bahwa
Perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah suatu proses dalam menyusun langkah-langkah sistematis dalam mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Apa yang menjadi komponen kunci dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama adalah bagaimana kita menganalisis kurikulum yang berlaku, dan yang kedua adalah bagaimana kita menyusun modul ajar atau RPP yang baik. Ya, baik. Selanjutnya kita melangkah ke apa sih fungsi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia itu? Ada 3 fungsi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah membantu guru dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang kedua adalah memastikan bahwa proses pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu bisa berjalan secara terstruktur, efisien, dan efektif, serta mampu mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Melalui perencanaan yang baik, guru dapat mengontrol proses pembelajaran, guru bisa memotivasi siswa, dan dapat menciptakan suasana belajar yang produktif, menarik, serta bermakna bagi peserta didiknya. Setelah kita mempelajari fungsi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, selanjutnya materi kita adalah tujuan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Apa tujuan kita melakukan perencanaan? Ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, ada 4 tujuan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah memahami dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, kita mengajarkan bahasa Indonesia pasti punya tujuan. Tujuan utamanya adalah bagaimana peserta didik itu bisa paham, bisa mengerti secara akademik atau secara intelektual, dan bagaimana mereka bisa mengimplementasikan bahasa Indonesia itu secara baik dan benar dalam komunikasi, baik itu lisan maupun tertulis. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keterampilan literasi mereka. Keterampilan literasi atau keterampilan berbicara itu mencakup 4 hal. 4 keterampilan apa saja? Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Yang ketiga adalah mengembangkan apresiasi peserta didik terhadap karya sastra dan budaya Indonesia. Karya sastra dan bahasa adalah 2 sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi dalam merancang pembelajaran bahasa Indonesia, otomatis kita juga harus mengaitkan dengan sastranya, karena bahasa dan sastra adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif melalui kegiatan berbahasa. Lanjut, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun perencanaan pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum. Jadi sebelum kita merancang perencanaan pembelajaran, kita harus lihat dulu kurikulum apa yang berlaku saat ini atau saat kita merancang perencanaan pembelajaran. Yang kedua adalah karakteristik dari peserta didik kita. Bagaimana kondisi psikologis atau kondisi lain yang dialami oleh peserta didik kita. Jadi kondisi atau karakteristik peserta didik itu akan memengaruhi bagaimana cara kita menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran itu juga mempengaruhi kita dalam menyusun perencanaan. Yang keempat adalah pemilihan metode dan strategi pembelajaran. Yang berikutnya adalah pemilihan media dan sumber belajar. Kemudian bagaimana pengalokasian waktu, evaluasi dan penilaian, refleksi dan revisi, serta bagaimana lingkungan belajarnya. Pembahasan kita selanjutnya adalah landasan perencanaan bahasa Indonesia. Jadi landasan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah hal-hal apa saja yang mendasari atau yang menjadi asas dalam menyusun perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini berkaitan dengan pandangan mendasar tentang tujuan pendidikan dan hakikat manusia. Jadi bagaimana pendidikan itu lahir dan bagaimana keterkaitannya dengan manusia sebagai oknum atau orang yang akan mendapatkan pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini menyatakan bahwa pemahaman tentang perkembangan kognitif, mental, sosial, dan emosional peserta didik. Jadi landasan psikologis ini berdasar pada bagaimana kemampuan psikologis peserta didik, pemahaman kognitifnya, lalu bagaimana kemampuan sosialnya, emosionalnya. Itu semua sangat berkaitan dalam merancang pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis di sini adalah dasar hukum yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi
Jadi ini mengacu pada dasar hukum dan regulasi yang berlaku pada saat kita merancang pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah landasan sosiologis, di mana landasan ini menempatkan masyarakat dan budaya sebagai acuan utama dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi ini menjadi aspek penting bagi calon guru ataupun guru dalam menyusun pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi dari landasan dalam merancang pembelajaran bahasa Indonesia ini kita bisa menarik satu benang merah bahwa pembelajaran itu harus berpijak pada berbagai aspek agar menyeluruh, bukan hanya teknisnya saja, tetapi beberapa aspek itu harus mendukung proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya adalah prinsip perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Berbicara kita tentang prinsip, berbicara tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi atau yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi prinsip perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sini ada 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Prinsip relevansi di sini bahwa perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia itu harus relevan dengan kebutuhan dan minat peserta didik serta dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang harus ditekankan pertama adalah bagaimana perencanaan ini bisa sesuai dengan kebutuhan siswa dan bisa sejalan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang kedua adalah prinsip efektivitas dan efisien. Yang dimaksud di sini adalah perencanaan itu harus dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien atau menggunakan sumber daya dan secara optimal. Maksudnya di sini adalah perencanaan pembelajaran itu harus mencapai tujuan yang diinginkan dan pemanfaat, dan dalam mengimplementasikannya atau dalam menyusunnya harus memanfaatkan sumber daya yang optimal. Lanjut, prinsip yang ketiga itu adalah kontinuitas atau continuity. Kontinuitas maksudnya adalah perencanaan pembelajaran itu harus memiliki kesinambungan atau keterkaitan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Maksudnya di sini adalah materi yang akan kita sampaikan atau yang akan kita ajarkan kepada peserta didik itu harus saling terkaitan dan saling berkesinambungan. Ya, kemudian prinsip yang keempat itu adalah prinsip fleksibilitas. Maksud di sini prinsip fleksibilitas adalah rencana pembelajaran itu harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Maksudnya adalah dalam menyusun perencanaan pembelajaran, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan, sehingga kita sudah siap betul dengan apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Dan yang kelima adalah partisipasi aktif. Jadi di sini bahwa partisipasi aktif adalah bagaimana perencanaan itu harus mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi perencanaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita merancang pembelajaran yang bisa mengikut sertakan atau melibatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini siswanya yang menjadi center of learning dan kita hanya sebagai fasilitator saja. Jadi di sini siswa tidak lagi disuapi, tapi mereka mencari dan menemukan sendiri inti dari pembelajarannya, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebagai kesimpulan pada materi di topik pertama kita kali ini, bahwa perencanaan itu adalah sebuah upaya yang sistematis untuk merancang pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Kemudian fungsi dari perencanaan pembelajaran itu adalah yang pertama bisa membantu guru untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar, dan fungsi yang kedua adalah bagaimana perencanaan itu atau bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan secara terstruktur, efisien, dan efektif, dan sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah bagaimana peserta didik bisa memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik benar, bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa meningkatkan keterampilan literasi siswa. Yang ketiga adalah bagaimana perencanaan pembelajaran itu bisa mengembangkan apresiasi peserta didik terhadap karya sastra. Dan yang keempat adalah bagaimana perencanaan itu bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian landasan perencanaan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Dan terakhir adalah prinsip perencanaan pembelajaran itu ada prinsip relevansi, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip fleksibilitas,
prinsip kontinuitas, dan yang terakhir adalah prinsip partisipasi aktif. Demikian video untuk topik pertama. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.